Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian akhir semester 1 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7. Nah, karena pasnya ujian akhir semesternya itu hanya tinggal beberapa waktu lagi, nah kita mulai mempersiapkan dari sekarang. Nah, untuk kisi-kisi penilaian akhir semester ini menyesuaikan dengan kompetensi dasar esensial dengan materi yang sudah disederhanakan karena kemarin ada pandemi COVID. Sebenarnya kalau secara aslinya materi bahasa Indonesia untuk kelas 7 di semester 1 ada 4 bab. Tapi karena ini menyesuaikan dengan adanya pandemi, jadi kita hanya menggunakan 3 bab yang nanti diujikan di dalam penilaian akhir semester. Nah, bab-babnya apa saja, materinya tentang apa saja, yuk kita pelajari ini bersama-sama. Nah, untuk yang pertama tentu saja yang sudah kita pelajari dulu di awal masuk kelas 7, yaitu mengenai teks deskripsi. Ini ya, untuk poin 3.1, KD 3.1 dan 3.2 ini teks deskripsi. Nah, nanti soalnya tentang apa saja? Nah, langsung dibaca di dalam indikatornya. Nomor 1, disajikan kutipan teks, peserta didik mampu menentukan tujuan. Nah, deskripsi itu dalam menuliskan deskripsi seseorang pasti bertujuan untuk menggambarkan sesuatu. Nah, nanti kamu di situ menentukan tujuan untuk menggambarkan apa sih deskripsi ini. Kalau kamu mendeskripsikan produk ya berarti bisa jadi itu untuk iklan, mendeskripsikan orang ya bisa jadi itu untuk menggambarkan orang yang akan kamu ceritakan ke orang lain. Itu. Lanjut nomor 2, disajikan kutipan teks, peserta didik mampu menentukan kata dengan emosi yang kuat. Nah, kata emosi itu maksudnya emotif. Nanti bisa ditulis dengan kata sifat ya, dengan kata sifat emosinya, tapi emosi yang kuat. Misalnya kalau di dalam deskripsi ini kan sangat dominan dengan kata-kata emotif ya, misalnya dengan kata-kata sifat juga. Misalnya Ani seorang anak yang sangat pendiam ya, dia suka bermain sendiri, membaca buku di kamarnya, dan suka menyendiri. Itu kan menggambarkan sifat atau perilaku dari Ani ya. Kemudian juga digambarkan bisa jadi Ani memiliki rambut yang panjang warna hitam. Nah, itu kan deskripsi normal. Nah, kalau emosi yang kuat bisa jadi nanti membahas tentang watak atau sifatnya si Ani tadi. Gitu ya untuk 2 poin ini. Kemudian lanjut nomor 3, disajikan kutipan teks, peserta didik mampu menentukan jenis pengembangan deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian kan ketika menulis deskripsi kamu akan mengembangkan beberapa poin. Misalnya orang ya, kamu kembangkan fisiknya, kamu kembangkan perilakunya, kamu kembangkan mungkin hobinya, kamu kembangkan identitasnya. Nah, di bagian deskripsi bagian nanti apa sih yang dikembangkan oleh penulis deskripsi ini nanti? Nah, itu perlu kamu ketahui. Itu misalnya orang ya, bisa jadi benda-benda atau bisa jadi tumbuhan dan hal-hal yang lain juga bisa dideskripsikan. 4, disajikan kutipan teks, peserta didik mampu menentukan jenis cerapan panca indera. Nah, panca indera ada 5, perasa, peraba, penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Nah, itu kamu nanti eksplorasi sendiri kira-kira kalau ada kalimat seperti itu yang digunakan panca indera apa. Itu ya, jadi hanya 4 soal untuk teks deskripsi ya, sedikit 4 soal. Insya Allah ini mudah dan ketika kamu membaca dengan cermat pasti bisa. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan bab selanjutnya, yaitu teks narasi. Nah, ini poin kedua ya. Ada teks narasi. Narasi. Nah, narasi itu sebenarnya sama seperti cerpen, tapi karena kita mengenal narasi itu sebagai cerita fiksi imajinatif, jadi ada poin penting. Nah, poin pentingnya apa? Nah, ini poin pentingnya ada di nomor 5 nanti, peristiwa ajaib. Jadi dalam narasi, dalam teks cerita imajinatif nanti itu ada
suatu peristiwa ajaib dalam cerita. Jadi peristiwanya itu khayal atau tidak masuk akal. Nah itu, nanti kamu nomor 5 ini termasuk untuk bisa mengidentifikasi mana peristiwa yang tidak masuk akal itu. Oke, gitu ya. Nomor 6, disajikan kutipan peristiwa mampu menentukan permasalahan. Nah, permasalahan itu disebut juga dengan konflik. Bagaimana seorang itu berkonflik, bagaimana dalam cerita itu muncul tiba-tiba sebuah konflik, masalahnya. Nah, itu kamu harus identifikasi. Nomor 7, disajikan kutipan teks, peserta didik menentukan perubahan latar. Nah, latar itu waktu, tempat, dan suasana. Nah, kira-kira nanti perubahannya itu dalam bentuk apa? Biasanya latar suasana yang berubah itu. Biasanya tenang-tenang saja, tiba-tiba ada petir menggelegar dan suasananya menjadi mencekam. Nah, itu perubahan latar suasana. Itu misalnya ya, tapi nanti kita lihat di dalam cerita itu seperti apa perubahan suasananya. Nomor 8, disajikan kutipan teks, peserta didik mampu menentukan pengembangan orientasi. Nah, orientasi itu bagian awal dalam sebuah cerita, ya, bagian awal. Pada suatu hari dahulu kala, nah itu biasanya ditandai dengan kalimat atau kata-kata seperti itu. Next, nomor 9, disajikan kutipan teks, peserta didik mampu menentukan latar suasana. Oke, latar suasana ya. Ini latar muncul lagi, berarti nanti latar ada 2 nomor 7 dan nomor 9. Oke. Nomor 10, disajikan beberapa kutipan teks berbeda. Nah, ini teks yang berbeda, peserta didik mampu menentukan teks cerita fantasi. Jadi ada beberapa teks mungkin ya. Nah, kamu harus tahu mana yang cerita fantasi, mana yang bukan cerita fantasi. Bisa jadi nanti yang digambarkan itu cerpen. Kalau cerpen kan harus sesuai dengan realitas, harus sesuai dengan kenyataan. Nggak boleh itu ada orang bisa terbang sendiri, itu nggak boleh. Tapi kalau dalam cerita fantasi, hal-hal semacam orang terbang, orang bisa hilang, ya orang bisa mengeluarkan jurus, itu boleh-boleh aja. Kayak anime, itu boleh aja. Nomor 11, disajikan kutipan teks, peserta didik mampu menentukan konflik. Oke, konflik muncul lagi, jadi ada 2 konflik lagi. Tak tandai pakai warna hijau, yang tadi konflik. Nah, di mana masalah tadi? Nah, ini nomor 6. Kemudian muncul lagi di nomor 11, konflik, munculnya masalah atau permasalahan. Nanti puncak masalah namanya klimaks, ya. Nomor 12 kita lanjutkan dengan kata sambung urutan waktu, hubung urutan waktu. Nah, ini konjungsi ya, biasanya kalau dalam cerita itu ada kata-kata lalu kemudian, nah lalu, terus kemudian, selanjutnya nah itu bisa jadi itu adalah sebuah konjungsi untuk melanjutkan cerita ke bagian selanjutnya. Nah, itu yang disebut dengan konjungsi urutan waktu. Nah, nanti kamu bisa identifikasi ini di dalam teks itu ada konjungsi waktu apa saja. Gitu, kita lanjutkan dengan pembahasan poin atau bab ketiga, yaitu tentang teks prosedur. Ya, prosedur agak banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 nomor untuk prosedur. Oh, bukan 11, 12, 13 nomor ya. Yang pertama kita pelajari tentu ciri-ciri dan tujuan. Disajikan kutipan teks, peserta didik menentukan pernyataan yang sesuai. Nah, ini harus dengan kemampuan membaca pemahaman yang baik. Disajikan kutipan teks, peserta didik mampu menentukan isi teks. Sama, ini juga harus dengan membaca pemahaman. Kalau yang nomor 13 dan 14 ini ya, jangan sampai terburu-buru mengerjakannya. Next, kita lanjutkan nomor 15. Disajikan kutipan peserta didik menentukan struktur. Oke, struktur. Nah, prosedur itu ada strukturnya. Kemarin ada apa namanya kemarin tujuan, kemudian ada alat dan bahan, dan yang terakhir ada simpulan atau nanti sajikanlah menu itu kalau kamu membuat masakan misalnya. Nah, ini ada 3. Nah, ya, dicermati benar-benar strukturnya. Alat dan bahan jangan sampai kelewatan atau jangan sampai keliru ya. Disajikan kutipan teks, peserta didik menentukan konjungsi temporal. Nah, ini sama dengan yang tadi, kata hubung urutan waktu. Tapi kalau temporal itu nanti dalam prosedur ada selanjutnya, setelahnya, sebelumnya masukkan dulu. Nah, itu. Setelah itu, nah itu juga konjungsi temporal ya. Jadi kalau nanti butuh penjelasan konjungsi temporal, bisa membuka video yang sudah pernah tak upload dulu. 17.
Disajikan kutipan teks, peserta didik mampu menentukan kalimat perintah. Oke, kalimat perintah di sini yang berusaha memerintahkan atau memberikan instruksi, ya. Masukkan, dan sebagainya itu.